Pokoknya tak stop iki mau rek. Selamat tak stop iki mau ya Pak. Suasana menegangkan terekam kamera warga saat kereta api berantas akan melintas di perlintasan Beraan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur. Meski posisi kereta api sudah sangat dekat dengan jalan raya, palang pintu perlintasan ini ternyata tak kunjung ditutup oleh petugas penjaganya. Dan benar saja, hingga kereta api melintas, palang pintu perlintasan kereta api di ruas jalan nasional ini ternyata tetap tidak ditutup. Ironisnya setelah diperiksa oleh warga, penjaga pintu perlintasan ini ternyata sedang tertidur di dalam posnya. Beruntung warga di sekitar lokasi sigap sehingga tidak terjadi kecelakaan. Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat atas kejadian tersebut, dan kami sudah menindaklanjuti atas kejadian tersebut dan melakukan pembinaan. Pihak PT KAI berjanji akan memberikan pembinaan kepada petugas penjaga perlintasan yang lalai agar peristiwa seperti ini tidak terulang. Di Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Aduh ayo budaknya. Ayo budaknya Ayo budakan tuh. Kobaran api menghanguskan rumah semi permanen di Kampung Babakan Bandung, Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga panik lantaran di dalam rumah terdapat 3 anak yang sedang terlelap tidur. Setelah api padam, jenazah 3 saudara itu akhirnya ditemukan petugas di antara reruntuhan bangunan yang ludes terbakar. Kebakaran ini diduga berasal dari lilin saat mati lampu. Dari sektor Bekasi Utara, unit kecil gitu. Sementara itu, diduga gegara obat nyamuk bakar, seorang lansia tewas terjebak di dalam rumah yang terbakar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang tinggal seorang diri ditemukan tewas di kamar belakang. Guna proses kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad korban langsung dievakuasi petugas ke RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi untuk diotopsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga gerak mencoba menghakimi 2 pelaku pencurian di Jalan Jelambar Barat 3, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Anggota Polsek Grogol Petamburan yang berupaya mengevakuasi pelaku ke dalam mobil sempat kewalahan lantaran massa yang membludak. Sebelumnya aksi kedua pelaku berboncengan sepeda motor menyatoni sebuah rumah kosong terekam CCTV. Pelaku masuk melalui belakang rumah menggunakan tangga, kemudian menjebol rumah. Namun warga yang mencurigai gerak-gerik keduanya langsung mergoki para pelaku. Polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga menjadi incaran para pelaku. Kasus ini ditangani Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang begal motor tergeletak tak berdaya di Desa Babat, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelumnya pelaku sempat merampas motor yang dikendarai 2 siswi. Namun korban melawan dan berupaya mempertahankan sepeda motornya sambil berteriak minta tolong kepada warga. Pelaku yang sempat membawa kabur sepeda motor korban berhasil dikejar warga. Warga yang geram akhirnya meluapkan emosinya terhadap 1 orang pelaku, sementara 1 orang rekannya berhasil kabur. Setelah mendapat laporan warga, polisi langsung gelar olah TKP dan membawa jenazah pelaku ke rumah sakit. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pelaku pencurian kabel terpergok warga ketika beraksi di Jalan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Pelaku hendak menggasak kabel fiber optik milik salah satu provider seluler yang akan dipasang di kawasan itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku merupakan warga sekitar di lokasi kejadian. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke Polres Metro Depok. Kasus ini tengah dalam tahap penyidikan lebih lanjut oleh tim Reskrim Polres Metro Depok.
Saat ini pelaku beserta barang bukti kabel fiber optik telah diamankan polisi dengan proses hukum lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Aksi pemuda mencuri pintu pagar besi milik SMP Negeri 2 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terekam kamera pengawas. Meski ukuran pintu pagar cukup besar dan berat, kedua pelaku dengan tenang mengangkat serta membawa kabur pintu pagar menggunakan 1 unit sepeda motor. Aksi pencurian berlangsung dalam waktu singkat saat kondisi lingkungan sekolah sepi. Pelaku pun melarikan diri. Ya, selama saya mengajar di sini, pencurian nggak cuma pagar di sekolah ini baru kali ini. Lalu kali ini ada pencurian pagar. Pencurian yang lain juga nggak pernah, aman-aman saja, tapi ini ada pencurian pagar yang luar biasa. Berbekal hasil rekaman, pihak sekolah telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Pemirsa, puluhan emak-emak di Situbondo ini menggerebek seorang pelaku penipuan berkedok pinjaman utang di sebuah hotel. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, emak-emak laporkan Pak Sutri terkait kasus dugaan penipuan paket sembako. Sejumlah emak-emak menggerebek seorang terduga pelaku penipuan di sebuah hotel di Situbondo, Jawa Timur, Kamis siang. Para korban nekat menyergap pelaku di dalam kamar hotel. Suasana sempat memanas saat korban yang emosi memarahi pelaku yang diduga menipu puluhan korban mencapai ratusan juta rupiah. Tak puas sampai di situ, para korban juga membuntuti pelaku hingga ke kantor polisi dan kembali menyuraki pelaku. Menurut kesaksian para korban kepada polisi, modus penipuan dengan menawarkan pinjaman utang dengan syarat mentransfer sejumlah uang. Jadi karena saya tergiur, saya mau, saya langsung, berapa gak kalau 40 juta saya dia bilang total 5.200.000, disuruh transfer ke nomor rekening atas nama Nuri. Hingga kini polisi terus melakukan pemeriksaan pelaku dan saksi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sejumlah mama melaporkan pasangan suami istri yang diduga melakukan penipuan dengan modus penjualan sembako murah ke sentra pelayanan kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. Mereka mengaku rugi mulai dari 50 hingga 200 juta rupiah setelah memesan minyak goreng, beras premium hingga gula. Mereka tergiur dengan harga paket murah yang ditawarkan terlapor melalui media sosial maupun dari mulut ke mulut. Salah satu pelapor mengaku awalnya transaksi berjalan normal selama 2 kali pengiriman. Namun selanjutnya, setelah uang ditransfer, sembako yang dijanjikan tak kunjung dikirim. Hari itu masih positif tinggi, walaupun hati udah nggak enak gitu, di hati udah nggak enak gitu, saya masih positif tinggi. Oh, mungkin karena baterainya lowbat ataupun mungkin HP-nya hilang ataupun apa gitu. Malam itu masih saya udah tunggu sampai besok gitu. Jam 5 pagi pun saya WA lagi, checklist 1 juga. Aduh, udah nggak enak banget. Pelapor berjumlah hampir 40 orang, rata-rata merupakan ibu rumah tangga yang dikenalnya dari teman dan tetangga. Sebelumnya, mereka telah mendatangi rumah terlapor, namun diduga sudah kabur melarikan diri. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Hei! 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 Untungnya tak stop iki mau, Rek. Selamat tak stop iki mau ya, Pak. Suasana menegangkan terekam kamera warga saat kereta api berantas akan melintas di perlintasan Beraan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur. Meski posisi kereta api sudah sangat dekat dengan jalan raya, palang pintu perlintasan ini ternyata tak kunjung ditutup oleh petugas penjaganya. Dan benar saja, hingga kereta api melintas, palang pintu perlintasan kereta api di ruas jalan nasional ini ternyata tetap tidak ditutup.
Ironisnya setelah diperiksa oleh warga, penjaga pintu perlintasan ini ternyata sedang tertidur di dalam posnya. Beruntung warga di sekitar lokasi sigap sehingga tidak terjadi kecelakaan. Kami mohon maaf seluruh masyarakat atas kejadian tersebut dan kami sudah menindaklanjuti atas kejadian tersebut dan melakukan pembinaan. Pihak PT KAI berjanji akan memberikan pembinaan kepada petugas penjaga perlintasan yang lalai agar peristiwa seperti ini tidak terulang. Di Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Aksi perusakan fasilitas milik hotel yang dilakukan pria berkebangsaan Belanda berinisial TAV terekam CCTV. Perusakan tersebut dilaporkan pihak hotel ke kantor imigrasi Jakarta Selatan. Tak butuh waktu lama, WNA yang masuk Indonesia dengan visa on arrival langsung ditangkap dan dideportasi ke negaranya. TAV sendiri dikenakan sanksi administratif dan dijerat pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian. Melakukan pendeportasian kepada WNA tersebut pada 15 Juli 2026. Pada kesempatan ini juga, kami menghimbau kepada WNA untuk selalu memperhatikan dan menaati setiap ketentuan selama berada di wilayah Indonesia. Pihak imigrasi mengimbau kepada para WNA untuk tetap mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hafal perkalian, sejumlah siswa SD diduga dianiaya guru dengan mistar kayu. Sementara itu, seorang siswi SMA diduga mengalami pelecehan di dalam bis saat berangkat sekolah. Seorang guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang mengajar sebuah SD di Lubuk Linggau diduga melakukan kekerasan ke sejumlah siswa. Guru berinisial RP ini diduga memukul sejumlah siswanya dengan mistar kayu atau penggaris panjang berbahan kayu, hingga korban mengalami luka lebam di tangan dan kakinya. Akibat tindakan kekerasan ini, siswa yang menjadi korban pemukulan mengaku mengalami trauma pasca kejadian. Setelah ditelusuri, ternyata penyebab oknum guru memukuli para siswanya karena tidak hafal perkalian. Pihak sekolah mengaku baru mengetahui kejadian ini usai orang tua siswa memposting ke media sosial tentang luka lebam anaknya akibat dipukul gurunya. Pasca kejadian, pihak sekolah langsung memanggil guru RP untuk dimintai klarifikasi dan memanggil siswa serta orang tua siswa guna mengungkap kronologi kejadian. Saya selaku pimpinan di sini sangat menyayangkan kejadian ini dan saya tidak menginginkan adanya kejadian seperti ini. Ya. Jadi karena ini sudah terlanjur, sudah terjadi, kita tidak bisa lagi nak ngelak, ya. Jadi caranya ini kita selesaikan dengan cara baik. Sementara itu, orang tua siswa yang tidak terima dengan tindakan penganiayaan ini langsung melaporkan ke SPKT Polres Lubuk Linggau. 5 siswa datang bersama orang tuanya untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Seorang siswa SMA asal Pamekasan, Jawa Timur diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh sopir minibus berinisial R, 44 tahun. Aksi bejat pelaku terekam kamera ponsel korban dan viral di media sosial. Pelaku diduga melakukan pelecehan seksual dengan menyentuh bagian tubuh korban. Korban sempat minta turun saat tiba di sekolah, namun sopir mengabaikan dan tetap melanjutkan perjalanan. Dalam kondisi ketakutan, korban merekam secara diam-diam aksi bejat pelaku menggunakan ponselnya dan mengirim rekaman itu kepada keluarga. Mendapat laporan petugas Satlantas Polres Sampang menghentikan bus mini di wilayah Desa Tandan, Kecamatan Camplong. Pelaku kemudian diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Berada di samping di penumpang. Pernah sempat diajak jalan dan waktu diajak makan, si sopir menawarkan untuk duduk di belakang. Atas ketidaknyamanan itu, si korban melaporkan dengan adanya pencabulan.
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 6 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, persaingan industri makanan dan minuman yang terus berkembang mendorong pelaku usaha dan chef profesional untuk terus berinovasi. Menjawab kebutuhan tersebut, Flora Food Group meluncurkan 2 produk baru dalam ajang Food and Hospitality Indonesia atau FIH 2026 yang berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Gelaran Food and Hospitality Indonesia atau FHI yang berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat diramaikan oleh berbagai industri makanan dan minuman. Salah satunya Flora Food Group yang memperkenalkan Blue Band santan kelapa dan Flora Profesional sebagai inovasi terbaru untuk mendukung kebutuhan industri kuliner mulai dari rumah tangga, UMKM hingga dapur profesional. Menawarkan cita rasa gurih, tekstur lebih kental dan creamy, serta menjadi santan pertama yang diperkaya kalsium dalam 3 pilihan kemasan, yakni 65 mm, 200 mm, dan 1 liter. Untuk Blue Band santan kelapa, kita menghadirkan rasa kelezatan kelapa asli dengan tekstur yang lebih creamy, dengan rasa yang gurih, dan satu-satunya santan kelapa yang mengandung kalsium karena bisa memberikan pilihan produk yang lebih sehat untuk keluarga Indonesia. Flora Food Group menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi, edukasi, serta menjadi mitra bagi pelaku industri makanan dan minuman dalam mengembangkan kreativitas dan bisnis kuliner di Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Dila Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kemarau panjang, sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kekeringan. Salah satunya di Kecamatan Cibarusah, di mana sumber air tanah warga ini mulai mengering, sehingga warga terpaksa memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyebabkan krisis air bersih di Kampung Cilodong, Kecamatan Cibarusah. Mesin pompa milik warga yang biasanya digunakan untuk mengalirkan air kini sudah tidak lagi mampu mengeluarkan air karena sumbernya mengering. Warga terpaksa memanfaatkan 2 aliran sungai Cipamingkis dan sungai Ciheo yang berjarak 2 km dari permukiman untuk keperluan mencuci dan mandi. Sementara warga memilih membeli air bersih untuk kebutuhan minum dan memasak. Selain ibu, warga yang lain juga di sini nyucinya? Iya, ke sini semua. Terpaksa ya, Bu? Terpaksa, nggak ada air. Itu kalau dikirimin kan buat masak, buat nyuci piring. Kalau buat minum, Bu? Buat minum mah beli. Harus keluar uang lagi? Warga berharap suplai air PDAM segera masuk ke pemukiman agar air bersih untuk kebutuhan masyarakat selama musim kemarau dapat terpenuhi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas Ayu Siang hari ini. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.